Selamat sore. Selamat kita kembali lagi memuji Tuhan di sore hari ini. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia dengan hati yang sungguh, dengan hati penuh kerinduan, karena hanya Dialah Allah yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang, haleluya, haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, turut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia padamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut
seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia padamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya, puji namamu Yesus. Kami sembah, kami puji. Glory, haleluya. Haleluya Yesus. Yesus kami puji. Oh haleluya. Mulialah namamu Tuhan. Kami puji, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Glory, haleluya, haleluya. Puji namamu Tuhan. Haleluya, kami bersyukur kepadamu Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik Yesus. Terpuji namamu, haleluya. Kami sembah, kami puji Yesus. Glory, haleluya. Puji namamu Yesus. Puji namamu Tuhan. Kami sembah Engkau sore hari ini. Kami puji Engkau Yesus. Haleluya. Mari Tuhan, mari Yesus. Jadikan kami indah di matamu Yesus. Ampuni kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Puji namamu Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mulialah namamu Tuhan. Yesus, haleluya. Kami sembah, kami puji. Glory, haleluya. Mulialah namamu. Terima kasih Yesus. Glory, haleluya. Puji namamu Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya Yesus.
Glory, puji namamu Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, puji. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, puji. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, puji. Sekali lagi, glory, haleluya. Haleluya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Kau sungguh baik di dalam kehidupan kami Yesus. Sungguh Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Engkau memperhatikan kami Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan Tuhan Yesus, Engkau sanggup menyatakan akan kuasa-Mu dalam hidup kami. Terpuji-pujilah namamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu sore hari ini Bapa. Sungguh Tuhan Yesus, kami tidak bisa membalas akan kebaikan-Mu Bapa. Sungguh Bapa, hanya ini yang kami bisa berikan. Memuji, menyembah Engkau, mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami mau melakukannya Bapa. Tuhan Yesus, mari Tuhan, sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, jamah hati-hati yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, mereka boleh dilembutkan hati dan pikiran mereka Tuhan, untuk melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau berbicara seturut apa yang Engkau mau. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan Yesus, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu sehingga Tuhan, Dia berbicara sesuai apa yang Engkau mau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu sore hari ini Tuhan Yesus. Kami siap dan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami panjatkan doa syukur kami. Kami peraskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Puji bagi nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita membuka Alkitab kita di dalam kitab 1 Tawarik pasal yang ke-28. 1 Tawarik pasal yang ke-28 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan engkau, anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Puji Tuhan saudara, ini adalah pesan terakhir dari Daud kepada Salomo. Warisan yang paling berharga yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya adalah pengenalan akan Allah. Teladan hidup yang takut akan Tuhan, teladan hidup yang berjalan menurut kebenaran firman Tuhan, itu warisan yang paling berharga. Membawa anak-anak untuk takut akan Tuhan, untuk mengenal Allah. Nah, rupanya ini yang diberikan Daud kepada Salomo, warisan yang paling berharga. Pesan Daud kepada Salomo supaya Salomo mengenal Allahnya lebih dari harta dunia ya saudara. Warisan yang diberikan oleh Daud kepada Salomo. Daud memang mempersiapkan bahan-bahan material untuk pembangunan bait suci. Daud persiapkan itu semua. Tetapi yang lebih berharga, yang lebih penting dari semuanya itu ya saudara, adalah takut akan Tuhan, mengenal Allah. Ini pesan Daud kepada Salomo. Nah, kita sebagai orang tua pun kita harus mendidik anak-anak kita untuk takut akan Tuhan. Membawa mereka, mengajak mereka untuk mengenal Tuhan. Kenalah Allahnya ayahmu. Memiliki pengalaman-pengalaman pribadi dengan Allah. Bukan saja orang tua yang memiliki pengalaman pribadi dengan Allah, sehingga orang tua boleh mengenal Allah begitu intim. Mengenal sifat Allah, apa yang Tuhan suka, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Orang tua tahu. Tetapi anak-anak pun harus alami hal ini. Anak-anak kita harus memiliki pengenalan secara pribadi dengan Allah. Mereka memiliki pengalaman pribadi dengan Allah. Dan ini yang membuat mereka semakin mengasihi Yesus, semakin mengasihi Tuhan. Ya saudara, kita hidup di hari-hari terakhir. Dunia semakin hari semakin jahat, kata firman Tuhan. Kalau kita tidak bekali anak kita tentang takut akan Tuhan, kita tidak bekali anak kita untuk menghormati Tuhan, mengenal Dia secara pribadi, ya saudara, anak kita tidak akan kuat, tidak akan mampu bertahan di tengah dunia semakin jahat ini. Mereka tidak kuat untuk teguh berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Sebab itu bekali anak kita, wariskan anak kita untuk takut akan Tuhan. Saudara, Daud mau, Salomo pun mengalami pengalaman pribadi seperti halnya dirinya. Bagaimana hubungan intim Daud dengan Allah. Nah, Tuhan mau Salomo juga alami hal itu. Bagaimana dia beribadah kepada Allah dengan tulus, ikhlas dan rela hati, itu pun yang diwariskan kepada Salomo.
Itu pun yang dipesankan kepada Salomo. Saudara, ini bukan saja untuk Salomo, tetapi buat saya dan saudara juga untuk mengenal Allah, memiliki pengalaman-pengalaman pribadi, hubungan intim dengan Allah, dan kita beribadah kepada Allah dengan tulus, ikhlas, dan rela hati. Beribadah secara tulus, ikhlas. Itu sebabnya Salomo tulis di dalam Pengkhotbah pasal yang keempat ayat 17, jagalah langkahmu pada saat kamu berjalan masuk ke rumah Allah, mendengar lebih baik daripada korban yang diberikan oleh orang-orang bodoh. Saudara, itu yang disampaikan oleh Salomo, dan itu yang dia lihat dari bapaknya. Kita pun harus melakukan hal itu. Kita beribadah kepada Tuhan bukan sekedar ibadah, bukan, tetapi beribadahlah dengan tulus hati dan rela hati. Karena ketika kita beribadah dengan tulus dan rela hati pada saat firman Tuhan disampaikan, dan firman itu betul-betul menggesek kita, menampar kita, menghajar kita, mengingatkan kita akan dosa-dosa kita, kita mau melepaskan itu semua. Kita mau merelakan itu semua. Karena Tuhan mau kita kembali berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, ada manfaat firman Allah di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Mendidik, menyatakan kesalahan, menuntun kita untuk berjalan di dalam kebenaran firman Allah. Itu yang Allah mau. Nah, bukan itu saja, dikatakan juga sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jadi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Hari Minggu kita sudah dengarkan firman ini. Jangan sampai kita sembunyikan dosa. Beribadahlah dengan tulus, beribadahlah dengan rela hati. Kenal Allah, benar-benar memiliki kerinduan untuk mengenal Allah. Betul-betul kita dari dalam hati kita, Tuhan, aku rindu untuk mengenal-Mu, aku rindu untuk memiliki pengalaman pribadi dengan Allah. Saudara, karena Allah, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Allah tahu semuanya, Allah tahu isi hati kita, Allah kenal apa yang menjadi niat kita. Baru niat aja Tuhan tahu, niat hati aja Tuhan tahu. Pemazmur ada katakan, sebelum aku mengucapkannya, Engkau sudah tahu dulu. Jadi sebelum kita berdoa, Tuhan sudah tahu. Jadi Tuhan tahu niat hati kita. Pada saat kita melangkahkan kaki ke rumah Allah, niat kita itu apa? Nah, Daud mengingatkan Salomo, Daud juga mengajar kepada kita, firman Tuhan mengajar kepada kita. Ketika kita beribadah dengan tulus, ikhlas, dan rela hati, dan dengan rela hati. Karena Allah menyelidiki hati dan mengerti segala niat dan cita-cita kita. Tuhan tahu segala sesuatu tentang kita. Tuhan tahu apa yang di hadapan kita. Dia tahu masa depan kita jauh dari apa yang kita pikirkan. Allah sudah merancangkan semua dengan sempurna. Sebab itu saudara, mari kita mengenal Allah secara pribadi. Beribadahlah dengan tulus, dengan rela hati. Jangan menyembunyikan apapun juga. Kita mungkin bisa bersembunyi di hadapan manusia ya. Bahkan kita bisa menyembunyikan sesuatu dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Tetapi tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Tidak ada yang dapat kita sembunyikan di hadapan Allah. Allah akan buka itu suatu ketika. Serapat-rapatnya kita menyembunyikan dosa, suatu ketika Tuhan pasti bongkar itu semua. Tuhan pasti buka itu semua. Sebab itu saudara, mari kita belajar untuk tulus di hadapan Tuhan. Bukan saja di hadapan Tuhan ya. Rasul Paulus katakan, aku berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Jadi murnilah kita di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Ingat ya saudara,
Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan akan buka itu semua. Sebab itu mari kita belajar, kita berusaha untuk hidup murni, untuk hidup dengan hati nurani yang murni, yang tulus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Tidak ada maksud-maksud terselubung. Semuanya terbuka, jujur. Tidak ada motivasi-motivasi tertentu, gak ada. Semuanya terbuka, semua transparan. Selanjutnya dikatakan, jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Saudara, kalau kita rindu akan Tuhan, kita rindu untuk mengenal Tuhan, kita pasti rindu untuk selalu mencari Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, saudara, Tuhan tidak akan membuang kita. Tuhan tidak akan berlaku cuek. Dia akan mempedulikan kita, Dia akan memperhatikan kita. Bahkan firman Tuhan katakan, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Kita tetap di satu Tawarik ini, kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-55. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Selama Ia dekat, selama Ia berkenan ditemui, mari cari Tuhan. Jangan buang waktu sia-sia. Waktu-waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Waktu-waktu ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saya dan saudara untuk mencari Dia. Dan Dia berkenan untuk ditemui. Amos pasal yang ke-5. Amos pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Jadi saudaraku, ketika kita mencari Tuhan, ketika kita rindu untuk mengenal Tuhan, semuanya tidak sia-sia. Allah akan datang menemui kita. Allah akan berbicara dengan kita secara pribadi. Dia akan bergaul dengan kita. Dia akan memberikan kasih-Nya kepada saya dan saudara. Dia akan mengalirkan kuasa-Nya kepada kita. Kita akan hidup. Sangat jelas ya di Amos 5 ayat yang ke-4 ya. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Hidup bukan saja di dalam dunia ini, tetapi hidup sampai di kekekalan nanti. Hidup sampai di dalam kerajaan Allah, menerima mahkota kehidupan yang kekal. Itu yang Tuhan mau. Itu yang dialami oleh Daud, itu sebabnya dia nasihatkan, dia wariskan juga kepada Salomo. Saudara, Tuhan pun mau setiap saat, setiap waktu kita senantiasa mencari Dia. Kita mencari Dia. Kita bersekutu dengan Allah. Kita bergaul karib dengan Allah. Kita menjalin hubungan kasih, menjalin hubungan intim dengan Allah. Memiliki pengalaman pribadi dengan Allah. Firman Tuhan katakan kita akan hidup. Firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita renungkan, itu yang akan membuat kita hidup. Kita hidup, orang yang hidup kan bersemangat ya.
Kita selalu bersemangat. Rasul Paulus katakan di Roma, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh kita selalu menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Roh kita selalu menyala-nyala untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Rindu untuk mencari Dia. Hati kita ini terbakar. Api Roh Kudus membara di dalam hati kita. Untuk kita selalu menantikan Tuhan. Untuk kita selalu rindu bertemu dengan Allah. Sehingga setiap saat kita selalu mencari Dia. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, dimanapun kita ada, kita selalu memiliki hubungan karib dengan Allah. Saudara, ini yang Tuhan mau di dalam hidup kita ya. Ini yang Tuhan mau. Jadi selama waktu ini, selama waktu perkenanan ini, mari jangan buang waktu sia-sia. Jangan buang kesempatan yang ada. Mari cari Tuhan. Cari Tuhan. Karena Dia berkenan ditemui. Selanjutnya di ayat yang terakhir dikatakan, tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Kalau kita meninggalkan Dia, firman Tuhan katakan, pesan Daud pada Salomo, Ia, Allah akan membuang engkau untuk selamanya. Saudara, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah menolak Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kita, dengarkan. Ketika Tuhan memanggil kita, ketika Tuhan mengingatkan kita lewat firman-Nya, responi firman Tuhan itu. Dengar panggilan Tuhan. Jangan disia-siakan. Karena di Amsal pasal yang pertama, saya baca secara cepat ya. Amsal 1 ayat yang ke-24 mulai. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal aman. Ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Kalau kita meninggalkan Tuhan, kita menolak didikan Tuhan, mengabaikan nasihat Tuhan, tidak menerima teguran Tuhan. Tuhan katakan pada waktu kamu berseru, pada waktu mereka berseru, aku tidak akan menjawab. Bahkan Tuhan menertawakan celaka kita. Tuhan tidak mempedulikan kita. Tetapi orang yang mendengarkan Tuhan, dia akan tinggal dengan aman. Bukan itu saja, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Kita ada di suasana pandemi. Ya saudara, di masa-masa pandemi, ketika kita mencari Tuhan, ketika kita mendengar Tuhan, jelas ya ayat yang ke-33. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Allah melindungi kita. Kita aman dekat dengan Tuhan. Jadi saudara, dengarkan apa kata Tuhan. Jangan ditolak, jangan tinggalkan Tuhan. Ketika kita meninggalkan Tuhan, kita akan dibuang selama-lamanya oleh Allah.
Ketika kita berseru kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, tidak akan ada jawaban. Ketika kita bertekun mencari Tuhan, Tuhan tidak akan menemukan kita. Yeremia 22, Yeremia pasal yang kedua. Yeremia 2 Yeremia pasal yang kedua ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata, kejahatanmu akan menghajar engkau dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan. Jahat kalau kita meninggalkan Tuhan. Pedih kalau kita meninggalkan Tuhan. Tuhan buang kita. Tuhan tidak mempedulikan kita. Selama ini kita bisa rasakan kasih Tuhan ketika kita masih mendengar suaranya. Ketika kita masih ikut turut berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mencari Dia, mendengar firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, kita masih merasakan kasih Tuhan. Kita alami kebaikan demi kebaikan dari Tuhan, kemurahan Tuhan yang lebih dari hidup, seperti pujian kan, kemurahanmu lebih dari hidup. Itu kita alami. Kita alami. Tuhan begitu mempedulikan kita, Allah begitu mengasihi kita, Yesus begitu menyayangi kita. Tetapi ketika kita mulai meninggalkan Tuhan, ketika kita mulai menolak ajaran Yesus, menolak didikan, mengabaikan nasihat, pedih. Tuhan juga membuang kita. Waktu kita berdoa, Tuhan tidak mendengar. Waktu kita mencari Dia, Tuhan tidak mau ditemui. Di Yesaya katakan, masakan seorang ibu akan meninggalkan, membuang anak kandungnya sendiri? Tidak mungkin. Tetapi hari-hari ini banyak ya. Sekalipun demikian, kata firman Tuhan di Yesaya, aku tidak akan membuang engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Yesus tidak akan meninggalkan kita. Yohanes, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu, aku akan mengirimkan seorang penolong bagimu. Ini bagi orang yang mencari Tuhan. Tetapi bagi orang yang meninggalkan Tuhan, penolong itu tidak akan diberikan. Mari saudara, kita ikuti apa nasihat Daud kepada Salomo. Carilah Tuhan, jangan tinggalkan Dia. Cari perkenanan Tuhan. Hiduplah seturut dengan firman Tuhan. Miliki pengalaman-pengalaman pribadi dengan Allah. Miliki hubungan yang intim dengan Allah. Bergaul karib dengan Allah setiap hari, setiap saat. Sedetik pun jangan sampai kita buang sia-sia. Setiap waktu yang ada, setiap helaan nafas kita masih bernafas. Bersyukur kepada Tuhan. Agungkan Dia, puji Dia, sembah Dia, cari Dia. Terus berhubungan dengan Allah. Kita akan hidup. Kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kita akan terus merasakan kasih-Nya. Kita akan terus merasakan kuasa-Nya mengalir. Akan selalu ada sukacita di dalam hati kita. Akan ada semangat yang baru. Kekuatan yang baru. Itu Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Rindulah mencari Dia. Rindulah mengenal Dia secara pribadi. Tuhan memberkati kita semua. Kenal Allah, beribadahlah dengan tulus, dengan rela hati. Cari Dia, jangan tinggalkan Dia. Aku rindu mengenalmu Yesus, mengenalmu secara pribadi. Bukan hanya ku kagumi,
semua karya dan ciptaan-Mu. Tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Haleluya. Terima kasih Yesus. Aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi. Bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaan-Mu, namun tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencana-Mu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus-Ku kenal. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencana-Mu. Aku mengenalmu secara pribadi. Firman dan Roh Kudus-Ku kenal. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencana-Mu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus-Ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus-Ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus-Ku kenal. Haleluya. Bahwa kami mengenal-Mu Tuhan lebih dalam lagi. Beri roh hikmat dan wahyu untuk kami mengenal-Mu dengan benar. Tuhan, tolong baharui hati kami. Kami tidak mau hati kami degil ya Tuhan. Kami tidak mau hati kami keras Tuhan. Tetapi kami ingin hati kami lembut. Hati kami mudah disentuh oleh Engkau. Sehingga kami Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu, kami bisa mengenal. Mata iman kami dicelikkan Tuhan. Kalau ada selubung-selubung yang menutupi, Tuhan bukakan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang Kau sudah pakai menjadi saluran berkat. Berkati pribadi lepas pribadi. Berkati iman percaya kami supaya makin hari makin teguh kokoh. Tuhan, berkati rumah tangga. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Pulihkan bangsa kami, selamatkan bangsa kami. Tuhan, biarlah keadaan baik terjadi atas bangsa kami. Tuhan, kami boleh melihat kemuliaan-Mu bersinar, mengusir segala kekelaman Tuhan, karena Engkau menyatakan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, berkati semuanya. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.